Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya kita diberi kesehatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita ucapkan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita awali dengan basmalah ya. Jadi kita hari ini kontennya khusus tentang Q&A, question and answer, ada tanya jawab ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari subscriber dan hari ini kita akan jawab. Banyak sekali pertanyaan, tapi hari ini hanya satu ya. Kalau semuanya dijawab nanti mungkin panjang waktunya. Jadi hari ini khusus satu. Seolah pertanyaannya adalah mungkin pernyataan juga ini. Pernyataannya begini, bahwa media sosial, YouTube, Instagram, ya Telegram, TikTok, otak, hello, apa-apa itu snack video segala macam, itu merusak generasi muda. Nah, ada pertanyaan lagi yang skeptis. Skeptis itu artinya berpikir rasional, ya. Ada pertanyaan, apakah benar bahwa media sosial itu merupakan faktor penyebab kerusakan generasi muda? Benar tidak? Kalau benar, berarti pernyataan tadi tepat. Kalau salah, berarti perlu diragukan. Kalau diragukan, berarti harus ada pembuktian. Ya, benar atau salah, ya ini harus dilakukan studi. Ya, kita harus adakan riset atau penelitian secara empiris. Tapi kita riset secara sederhana melalui ya hasil bacaan-bacaan ya, baik di melalui internet atau di buku-buku di perpus. Itu kan banyak, ada perpustakaan yang cetak, ada perpustakaan elektronik. Kita akan riset ya. Oke, kita bahas khusus ya di channel ini, channelnya Bapak Guru Salimi. Oke, kemarin kita bertemu dengan beberapa orang subscriber ya, bertanya banyak sekali pertanyaannya. Kali ini kita khusus satu pertanyaan tentang dunia per-YouTuban, tentang media sosial. Nah, apa itu? Jadi ada mengatakan bahwa media sosial, baik itu YouTube, baik itu Facebook, otak etik, nah, halo dan seterusnya, itu disebut bahwa itu adalah perusak generasi muda. Nah, itu dijelaskan. Ya, itu pernyataan. Tapi ada bentuk pertanyaan. Ya pertanyaannya ya, skeptis ya. Dia ragu benar atau tidak. Benar atau salah. Salah atau benar. Jadi apakah benar bahwa YouTube, bahwa media sosial itu merusak generasi muda? Oke, baik. Jadi kita perlu elaborasi ya. Sebenarnya untuk menjawab ini tidak sederhana menjawabnya, karena tidak ada jawaban yang pasti ya. Untuk menjawab ini secara tepat, bahwa YouTube ini, bahwa media sosial itu adalah sumber atau faktor yang menyebabkan generasi muda itu rusak. Karena ada beberapa variabel, ada beberapa faktor yang harus mendukung pernyataan itu, jawaban itu. Jadi perlu dilakukan riset lebih mendalam. Cuma dari beberapa
studi empiris ya, dapat dikatakan bahwa dampak media sosial pada generasi muda itu bervariasi. Nah, jadi bervariasi. Jadi ada yang berdampak buruk, namun ada yang membawa manfaat. Ya, artinya kalau manfaat berarti berkah media sosial ini. Kalau yang buruk berarti ada yang salah. Oke ya. Jadi kembali lagi ke beberapa faktor ya untuk menjelaskan pertanyaan ini atau pernyataan ini. Setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama ya, faktornya dia itu user itu bagaimana menggunakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, durasi penggunaannya. Selama sehari 24 jam dia menghabiskan hidupnya itu berapa persen waktunya. Nah, jadi durasi penggunaan. Yang ketiga, jenis tontonan. Jenis tontonan yang dikonsumsinya dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini banyak lagi. Setidaknya ada 3 faktor itu dulu yang penting. Jadi untuk jawaban ini ada beberapa orang yang berpendapat bahwa penggunaan media sosial ini ya secara berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial. Dia akan teralienasi, dia akan depresi, ada kecemasan dan masalah kesehatan mental lainnya. Jadi ada psikologi ya, dampak buruknya ini. Dan mereka juga khawatir bahwa media sosial ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam berkomunikasi secara langsung. Jadi ada kesulitan verbal ya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena ini memicu ketidakpercayaan diri serta kecemasan sosial. Oke. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa media sosial ini justru memberikan manfaat yang besar, seperti memperluas jaringan sosial, ya. Kemudian mempercepat akses informasi, meningkatkan kreativitas, dan memperluas platform untuk memberdayakan hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, hak-hak politik. Nah, ini bahkan kita menemukannya sebenarnya media sosial ini bisa digunakan untuk apa saja. Bahkan sekarang ada kecenderungan digunakan banyak untuk bisnis, jualan ya, jualan online. Nah, khusus dalam hal dunia per-YouTuban, platform ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam hal pendidikan. Nah, yang pertama manfaatnya itu untuk pendidikan. Apalagi waktu masa-masa COVID-19 itu kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi menggunakan YouTube, menggunakan media sosial, bisa melalui WA atau Telegram dan lain-lainnya. Dan bisa juga manfaatnya untuk hiburan, bisa ada YouTube musik ya, dan lagi untuk keterampilan. Jadi pendidikan, hiburan, keterampilan. Orang yang tidak bisa masak belajar aja di YouTube. Orang tidak bisa memperbaiki sepeda motor, memperbaiki mobil, ya belajar di YouTube. Banyak yang tidak mahir bertukang bisa belajar di YouTube. Itu ya. Jadi ada faktor pendidikan, hiburan, nah itu ada banyak hiburan, dan untuk keterampilan. Nah, namun ada pula yang berpendapat bahwa ini berbahaya. Soalnya di YouTube itu ada konten-konten yang tidak pantas. Bisa ada unsur porno aksi atau pornografi
atau kekerasan, ya, kemudian atau mengganggu kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR, ya, penting untuk orang tua maupun pengawas atau pendidik yang selalu mengontrol konten yang diakses oleh generasi muda tersebut dan memastikan bahwa konten yang mereka konsumsi itu adalah sesuai dengan usia dan pemahaman mereka. Jadi intinya begini, supaya gampangnya. Nah, sama halnya semua teknologi itu pasti ada manfaat dan ada mudaratnya atau resikonya. Contoh ya, di dapur itu kan ada pisau. Pisau itu pada waktu dulu, zaman-zaman purba, itu adalah teknologi hasil daripada ilmu pengetahuan. Kalau di dapur digunakan untuk memasak, jelas manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Karena membantu kita memasak di dapur. Sangat mudah jadinya. Bayangkan kalau tidak ada pisau atau tidak ada alat potong untuk memotong daging, memotong sayur, sulit jadinya. Nah, kalau pisau itu digunakan untuk tujuan atau maksud tertentu, misalnya untuk kejahatan, ya, tindak kriminal, jelas itu buruk. Ya, oke. Jadi tergantung siapa usernya, siapa penggunanya. Kalau digunakan untuk tujuan, untuk maksud yang baik, maka teknologi pun akan membawa kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, untuk kriminal, maka dampaknya juga akan buruk. Gitu. Tidak hanya berdampak bagi diri penggunanya, namun juga bagi orang lain. Ya, okay. Jadi oleh karena itulah ini bagi orang tua maupun guru, pendidik, pengasuh bisa memantau penggunaan media sosial tersebut. Oke, jadi anak-anak itu baru diberikan pedoman. Jadi ada regulasi peraturan, misalnya dalam sehari dari jam sekian sampai jam sekian digunakan. Kalau sudah jam sekian sampai jam sekian, matikan, singkirkan. Jadi ada aktivitas yang lain. Jadi jadi seharian hidupnya dalam 24 jam tidak hanya menggunakan media sosial saja. Jadi ada pedoman yang tepat mengenai cara yang aman, yang sehat dalam penggunaan teknologi tersebut. Oke, itulah. Oke, jadi kita simpulkan bahwa penggunaan media sosial, baik itu YouTube, ya, Telegram, WhatsApp, atau media sosial yang lainnya, itu bisa membawa manfaat maupun mudarat atau resiko. Dia bisa membawa keberkahan dan membawa keburukan tergantung faktor-faktor cara-cara penggunaannya. Nah, oleh sebab itu perlu kita bijaksana. Ya, yang paling gampangnya kan kalau anak-anak itu kan ada YouTube Kids, YouTube untuk anak-anak. Ya, diinstalkan aja YouTube Kids di HP mereka. Karena YouTube itu untuk orang dewasa. Jadi ada untuk YouTube Kids, ya diinstalkan di HP mereka dan itu bisa diawasi oleh orang tuanya. Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya, ya, konten berikutnya kita akan membahas cara-cara penggunaan yang bermanfaat. Maksudnya cara-cara penggunaan media sosial yang bermanfaat itu bagaimana, nanti kita bahas pada konten berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Salam buat keluarga, semangat terus,
ya, jaga kesehatan, semoga hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.